Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita kelompok dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak akan membawakan materi terkait sistem pergudangan spare part motor atau mobil. Di mana mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini dengan dosen pengajar yaitu Bapak Helmi Faisal Mutakin, Eskom MT. Pada materi kali ini akan terdiri dari diagram konteks, DFD, IRD, kamus data, dan proses spesifikasi. Untuk diagram kontrak sendiri, kita memiliki batasan masalah antara lain yaitu pada sistem informasi gudang spare part dalam hal ini tidak mencakup hal sebagai berikut. Pertama yaitu interaksi pemesanan spare part antara sistem dengan supplier atau proses order. Di mana pada proses sistem informasi ini kita lebih condong terkait proses penerimaan, pengeluaran serta handling stok. Di mana pada diagram konteks kali ini bisa dilihat pada gambar yang terlampir, yaitu operator atau admin dapat melakukan pembaruan stok meliputi pembelian dan penjualan spare part ke sistem informasi, kemudian supplier melakukan melakukan pengiriman spare part yang akan diterima oleh sistem. Kemudian dari sistem juga akan melakukan pencatatan terkait pengeluaran spare part yang digunakan oleh customer atau user. Dan yang terakhir yaitu sistem akan memberikan laporan kinerja, baik itu stok opname dan lain-lainnya kepada operator atau admin serta owner atau manajer. Pada data flow diagram yang level 0 ini, kita memiliki 7 proses, antara pertama yaitu proses pendaftaran. Proses 1.0 adalah pendaftaran supplier, di mana operator dapat melihat data supplier, kemudian operator dapat melakukan input supplier yang akan nantinya disimpan ke dalam data store supplier. Kemudian proses 2.0 yaitu pendaftaran customer. Operator atau admin dapat melihat data customer, kemudian operator atau admin dapat melakukan input data customer baru yang akan nantinya disimpan pada data store customer. Poin 3 yaitu proses penerimaan spare part, di mana operator atau admin dapat melihat data penerimaan spare part, kemudian operator atau admin dapat melakukan input penerimaan spare part, kemudian mengambil data supplier, yang dimana artinya yaitu spare part yang diterima ini berasal dari supplier mana, kemudian melakukan update yang akan disimpan oleh data store stock untuk melakukan update data stok dari jumlah sebelumnya ke jumlah aktual, kemudian melakukan assign spare part ke lokasi rak mana, warehouse mana, dan hal tersebut akan disimpan transaksi pada data store transaksi. Proses 4.0 yaitu proses pengeluaran spare part, operator atau admin dapat melihat data pengeluaran spare part, kemudian operator atau admin dapat melakukan input pengeluaran spare part, kemudian mengambil data customer, serta menyimpan data tersebut ke data transaksi, detail transaksi. Proses poin 5.0 yaitu laporan, di mana operator atau admin dapat melakukan cetak laporan, owner atau manajer dapat melakukan cetak laporan dari detail transaksi yang dihasilkan dari proses 4.0, 3.0. Kemudian proses 6.0 yaitu adalah pendaftaran warehouse atau gudangnya, di mana operator atau admin dapat melihat data gudangnya ada apa saja, kemudian operator atau admin dapat melakukan input gudangnya yang akan nantinya disimpan pada data store warehouse. Untuk proses 7.0 adalah pendaftaran rak atau registrasi rak, yaitu operator atau admin dapat melihat data rak, kemudian operator atau admin melakukan input rak yang nantinya akan disimpan pada data store rak, dan dari sistem dapat mengambil data warehouse tersebut dari data store warehouse yang di atas seperti ini. Kemudian
Kemudian materi selanjutnya terkait kamus data ini akan disajikan oleh rekan kita yaitu Dinan. Mungkin materi ini akan selebihnya akan disampaikan oleh Dinan. Terima kasih. Silakan Dinan. Baik, selanjutnya ada kamus data. Yang pertama ada nama, yaitu data supplier, where use dan how use-nya 1.0 pendaftaran supplier, deskripsinya proses pendaftaran supplier, dan sini ada struktur data, yaitu namanya untuk primary key-nya ada kode supplier, nama supplier, kontak kontak person, telepon, email, dan alamat. Penjelasannya ada memuat data supplier. Dan ada tabel selanjutnya yaitu namanya data customer, where use dan how use-nya 2.0 pendaftaran customer. Deskripsinya proses pendaftaran customer. Untuk struktur datanya yaitu ada namanya kode customer, telepon, alamat. Penjelasannya memuat data supplier. Next. Di sini ada kamus data namanya penerimaan spare part, where use, how use-nya 3.0 penerimaan spare part, deskripsinya proses penerimaan spare part dari supplier. Struktur datanya ada namanya ID pembelian, kode spare part, kode supplier, quantity, price part, dan total. Dan ada kode spare part, part number, dex part, merek, tipe part, sales price part, rack ID, dan stock part. Penjelasannya ada memuat data transaksi penerimaan spare part dari supplier, mengupdate stok part pada tabel spare part, menetapkan lokasi rak penyimpanan spare part. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Robi Kurniawan. Oke, untuk untuk tabel selanjutnya itu kamus data selanjutnya itu dengan nama laporan gudang dengan where use how use-nya yaitu 5.0 laporan. Dengan deskripsi proses cetak laporan gudang meliputi penerimaan dan pengeluaran spare part. Yang memiliki struktur data yaitu yang pertama itu ID pembelian, primary key-nya dan kode spare part, foreign key-nya dan kode supplier. Dan quantity, price part, total, dan employee ID. Selanjutnya ada transaksi ID, kode spare part, quantity, kode customer, data transaksi, remark, dan employee ID. Tabel selanjutnya itu primary key-nya itu kode-kode spare part, part number, description part, merek, tipe part, sales price part, rack ID, dan stock part. Dengan penjelasan yaitu membuat view laporan dari relasi tabel yang ada, meliputi penerimaan, pengeluaran, dan jumlah stok spare part atau hal lainnya yang diperlukan. Next. Selanjutnya, tabel kamus data selanjutnya yaitu dengan nama data warehouse dengan where use how use-nya yaitu 6.0 pendaftaran warehouse. Deskripsinya yaitu proses pendaftaran warehouse. Yang memiliki struktur data yaitu warehouse ID dan warehouse description. Penjelasannya yaitu memuat data warehouse. Untuk tabel kamus data selanjutnya yaitu data rack dengan where use how use-nya 7.0 pendaftaran rack, deskripsinya yaitu proses pendaftaran rack. Struktur datanya yaitu primary key-nya yaitu rack ID, rack description, dan foreign key-nya yaitu warehouse ID. Penjelasannya yaitu memuat data rack. Next. Untuk selanjutnya yaitu proses specification. Untuk proses yang pertama yaitu proses DFT 1.0 dengan nama pendaftaran supplier. Dengan deskripsi yang pertama yaitu operator admin melihat data supplier atau mengeceknya. Selanjutnya yaitu operator admin menginput data supplier tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu sistem akan menyimpan data tersebut dan data ini akan diberikan ke proses 3.0. Selanjutnya yaitu proses 2.0 dengan pendaftaran customer. Deskripsinya yaitu pertama operator admin melihat data customer. Selanjutnya operator admin menginput data customer. Lalu sistem akan menyimpan data customer tersebut. Dan data tersebut akan diberikan ke proses 4.0. Selanjutnya proses DFT 3.0 dengan nama penerimaan spare part. Deskripsinya yaitu memuat data transaksi penerimaan data spare part dari supplier, lalu mengupdate jumlah stok pada tabel spare part, dan menetapkan lokasi penyimpanan spare part pada rak yang ditentukan. Proses 4.0 yaitu pengeluaran spare part, yaitu mencatat data transaksi pengeluaran spare part dari gudang dan mengupdate data stok spare part pada gudang. Selanjutnya proses DFD 5.0 dengan nama yaitu laporan. Deskripsinya yaitu mencetak laporan kinerja gudang yang meliputi penerimaan, pengeluaran jumlah stok, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya proses 6.0 yaitu namanya pendaftaran warehouse. Deskripsinya yaitu operator admin menginput informasi data warehouse. Lalu sistem akan menyimpan data tersebut dan data ini akan diberikan ke proses 0. Untuk proses 7.0 yaitu pendaftaran rak. Deskripsinya itu hampir sama dengan proses 6.0. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan sama Om Hari Purnama. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait Entity Relation Diagram dari sistem informasi pergudangan spare part, baik itu motor ataupun untuk peruntukan untuk mobil. Dalam hal ini terdiri dari ada beberapa tabel, antara lain yaitu tabel pembelian spare part, kemudian tabel suppliernya siapa, kemudian tabel spare partnya, kemudian tabel karyawan, tabel rak, tabel warehouse, tabel transaksi, dan tabel customer. Untuk tabel pembelian sendiri, ini berrelasi dengan tabel spare part, di mana kode spare part ini merupakan foreign key dari tabel spare part, di mana semua item relasi yang ada di sini kita menggunakan yaitu one to many. Untuk kemudian kode supplier dari tabel pembelian berrelasi dengan tabel supplier, di mana kode supplier yang ada dalam tabel pembelian merupakan foreign key dari tabel supplier. Untuk employee ID dari tabel pembelian merupakan foreign key dari tabel karyawan yang menjadi PK-nya yaitu employee ID. Untuk tabel spare part, di mana rack ID merupakan adalah foreign key dari tabel rack dengan primary ID-nya yaitu rack ID. Berikutnya untuk warehouse ID pada tabel rack merupakan foreign key dari tabel warehouse primary key dengan warehouse ID. Untuk employee key berrelasi juga dengan tabel transaksi, yaitu employee ID merupakan employee ID yang berasal dari tabel transaksi merupakan foreign key dari primary key dari tabel karyawan. Untuk tabel customer yaitu memiliki primary key kode customer, kemudian berrelasi dengan tabel transaksi, di mana kode customer yang berada dalam tabel transaksi merupakan foreign key dari tabel customer. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya kami dari kelompok RPL, mata kuliah RPL, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi khalayak umum, khususnya teman-teman rekan informatika Rek B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.